Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Desrian Effendi, MPM, selaku dosen mata kuliah Kebijakan Publik, dan rekan-rekan serta teman-teman mahasiswa Psikologi Haji Tanjung Pinang, kelas karyawan semester 3. Pada kesempatan ini saya akan presentasi dan terlebih dahulu perkenalkan nama saya Sucianen Kestani Warubu dengan NIM 21101031, jurusan Administrasi Publik kelas karyawan. Nah, teman-teman, saya akan presentasi tentang analisis relasi fenomena kriminalitas dengan kebijakan publik. Nah, berikut materinya kita akan buka di PowerPoint, yang dimana kita akan bahas terkait analisis dan relasi fenomena kriminalitas dengan kebijakan publik. Nah, langsung saja kita masuk pada pendahuluan. Nah, di pendahuluan ada aksi mekanisme dan kejahatan pembegalan di Provinsi Lampung. Teman-teman, beberapa kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kriminalitas, di mana adalah pencurian, perampasan, terkhusus lebih-lebih pada roda 2, dan kemudian sehingga menimbulkan korban tidak hanya harta, melainkan juga memberikan kejahatan-kejahatan penyiksaan dan juga pembunuhan. Nah, aksi demikian juga memberikan perhatian pemerintah, sehingga pemerintah khususnya para pihak kepolisian memberikan penyelesaian, mencari cara untuk penyelesaian masalah. Misalnya saja penangkapan pelaku, pencarian tempat-tempat persembunyian pelaku, dan selanjutnya itu mencari titik-titik rawan tempat terjadinya pembegalan, khususnya di Provinsi Lampung. Nah, ada beberapa titik rawan daerah di mana di sini ada aksi pembegalan, ada Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Lampung Utara. Nah, dengan hal demikian memunculkan banyaknya pertanyaan-pertanyaan apa saja yang menjadi fenomena-fenomena kriminalitas di kalangan masyarakat khususnya Provinsi Lampung. Nah, misalnya saja adanya apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi timbulnya fenomena tersebut. Kemudian adakah keterkaitan antara fenomena kriminalitas dengan kebijakan publik, dan yang terakhir adalah langkah-langkah penanggulangan seperti apa yang telah ditempuh oleh pemerintah dalam beberapa jauh aktivitasnya. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas selanjutnya, dan perlu diketahui titik lokasi penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di analisis ini yaitu khususnya di daerah Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, karena dikategorikan bahwa Kabupaten Lampung Utara merupakan rawan daerah pembegalan. Sebelum kita masuk pada pembahasan, mari kita membahas tentang metode penelitian pada analisis relasi fenomena kriminalitas kebijakan publik. Yang pertama adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitik yang bertujuan mengidentifikasikan hubungan antara kebijakan publik dengan fenomena kriminalitas supaya mencegah berbagai masalah dalam kalangan masyarakat. Kemudian populasi. Nah, titik penelitian ini dilakukan yaitu di daerah Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Kemudian sumber informasi itu dapat dicari dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dapat berupa wawancara dan dokumentasi. Kemudian sumber data sekunder dapat dilihat bersumber dari buku-buku, artikel-artikel, dan berita-berita yang ada di media massa. Dan yang terakhir adalah metode interview dan wawancara. Nah, kita langsung saja pada pembahasan, di mana pada pembahasan ini membahas tentang kajian konseptual tentang kriminalitas dan kebijakan publik. Teman-teman, perlu kita ketahui bagaimana istilah dengan kebijakan publik.
Nah, para ilmuwan telah memberikan pendapatnya apa sih istilah dari kebijakan publik. Sebelumnya, kita ketahui bahwa ada 5 macam pengertian dari kebijakan publik. Yang pertama adalah pengarahan. Kenapa pengarahan ini menjadi hal yang utama dalam tindak kebijakan? Pemerintah sangat menjadi hal yang utama dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat. Misalnya saja masyarakat yang dalam masalah, maka tindak orang yang akan ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat adalah orang-orang terpenting, yaitu yang dipercaya oleh masyarakat supaya dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Kita ketahui bahwa pengarahan merupakan bagaimana pemerintah membimbing, menunjukkan suatu peraturan yang ada dalam masyarakat guna untuk mengurangi berbagai fenomena yang negatif di suatu kalangan masyarakat. Nah, sehingga pengarahan ini adalah menjadi suatu tujuan utama supaya masyarakat menjadi lebih baik. Kemudian pengaturan. Nah, masyarakat sudah memberikan pengarahan, kemudian melakukan pengaturan-pengaturan ataupun memberikan aturan supaya masyarakat itu dapat diatur lebih baik, dan sehingga tindakan pemerintah dalam menindaklanjutkan istilah pengarahan tersebut supaya masyarakat itu diatur sebagaimana mestinya dalam mencapai ketertiban di masyarakat. Selanjutnya ialah pengelolaan. Di mana tahap pertama dari pengarahan pengaturan, maka semua tindakan pemerintah tersebut perlu diolah di dalam kalangan masyarakat, karena langkah selanjutnya dalam melakukan pengawasan lebih bersifat bertanggung jawab dengan peraturan yang ada dalam masyarakat untuk dapat dipahami dan mudah dimengerti sehingga masyarakat ikut bergabung dan mengikuti semua peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah penyelesaian. Nah, langkah selanjutnya adalah semua yang dilakukan oleh para pemerintah, maka perlu penyelesaian ataupun memberikan solusi dalam setiap permasalahan-permasalahan di kalangan masyarakat. Tindakan dalam mencegah suatu permasalahan publik yang bisa dikatakan berakibat butuh sehingga dilahirkannya kebijakan pemerintah untuk dapat mencari solusi dari suatu masalah masyarakat. Itulah tindakan pemerintah supaya apapun yang menjadi kebijakan-kebijakan, maka pemerintah dapat menyelesaikan persoalan di masyarakat. Kemudian adalah terakhir penerapan. Penerapan ini merupakan sebagai peraturan yang sudah diatur dan juga evaluasi setiap tindakan, maka dilakukan perbuatan penetapan baik itu lewat teori, metode, dan hal-hal yang bertujuan baik. Nah, itulah terkait pengertian kebijakan publik secara umum dan terkait pendapat ilmuwan mengenai kebijakan publik, yaitu bertujuan menjelaskan fenomena sosial, kemudian penerapan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial, selanjutnya bersifat subjektif dan rentan terhadap kelompok-kelompok kepentingan, dan yang terakhir adalah dengan tujuan penerapan praktis semakin kurang objektif dan kurang ilmiah. Ini adalah pendapat dari beberapa para ahli terkait dengan istilah kebijakan publik. Nah, para ilmuwan lebih suka memfokuskan perhatian mereka secara langsung pada masalah yang dihadapi daripada merumuskan perspektif mereka ke dalam bentuk teori. Itulah pendapat para ahli. Sekarang kita masuk pada materi teori kejahatan dan faktor penyebabnya. Teman-teman, ada 5 teori kejahatan yang kita bahas saat ini, yaitu keseimbangan kontrol, 2 teori ketegangan, 3 teori anomi, 4 teori pengendalian diri, dan yang terakhir adalah teori pembelajaran sosial. Kembali kita pada pembahasan pertama, yaitu keseimbangan kontrol. Teori ini ditegaskan bahwa perilaku penyimpang dihasilkan
Perilaku menyimpang dihasilkan ketika seseorang mengalami ketidakkeseimbangan kontrol. Tentu orang yang tidak seimbang dalam mengontrol pribadinya, maka tentu saja akan mudah ikut serta dalam melakukan tindakan kriminalitas. Karena kenapa? Contohnya saja, kita secara pribadi bila melakukan tindakan, maka apabila kita tidak bisa mengontrol diri, mengontrol keseimbangan pribadi kita, pikiran kita, maka tentu kita akan mengambil tindakan-tindakan yang tidak baik. Contohnya saja melakukan kriminalitas. Nah, kemudian orang yang mengalami ketidakseimbangan kontrol ataupun termotivasi mudah melakukan kejahatan ataupun termotivasi dalam memberikan suatu kesalahan, misalnya saja tindakan pembunuhan, pencurian, dan lain sebagainya. Kedua adalah teori ketegangan. Teman-teman, teori ketegangan ini timbul karena adanya tekanan dari luar diri seseorang. Misalnya saja dibully. Ketika seseorang itu dibully, maka akan mudah termotivasi untuk melakukan tindakan-tindakan kriminalitas. Karena ia tanpa disadar, dia tertekan oleh hal-hal di luar dari dirinya ataupun lingkungan yang tidak sesuai dengan pribadi dia. Hal demikian sangat mudah memberikan pengaruh buruk kepada setiap pribadi, di mana tindakan-tindakan tersebut mampu mempermudah seseorang untuk melakukan tindakan kriminalitas, bahkan bisa mencuri ataupun menyiksa diri sendiri. Ketiga adalah teori anomi. Teori anomi ini tergolong sebagai penyimpangan sosial yang terjadi pada setiap individu ataupun kelompok di dalam kehidupan masyarakat, karena dapat banyak menimbulkan dampak negatif yang besar lantaran secara langsung dirugikan oleh masyarakat luas, diri sendiri dan kelompok lainnya, contoh saja korupsi, pemberontakan, dan lain-lain. Kemudian adalah pengendalian diri. Teori ini dapat dikatakan bahwa ketidakmampuan mengendalikan diri sehingga terjadi penyebab utama aktivitas kriminalitas. Pengendalian diri ini dibentuk melalui proses asosialisasi orang tua dengan anaknya dan juga lingkungan yang baik. Dan yang terakhir adalah teori pembelajaran sosial. Teori ini merupakan aktivitas seseorang individu bisa belajar di setiap lingkungannya untuk melakukan perubahan dan cenderung meniru perilaku di setiap lingkungannya itu sendiri. Nah, itu adalah beberapa teori-teori kejahatan yang dimana ada 5. Nah, faktor penyebabnya bisa kita ketahui bahwa tekanan dari luar, bisa juga karena mudah termotivasi oleh lingkungan sekitarnya. Dan yang kemudian kita bahas tentang upaya penanggulangan kejahatan. Nah, upaya penanggulangan kejahatan ada 2 metode yang digunakan, yaitu metode represif dan metode preventif. Di mana metode represif ini merupakan konseptual. Nah, teman-teman, kita ketahui bahwa orang-orang yang sudah melakukan tindakan kriminalitas, misalnya saja pencurian motor, ataupun pembunuhan, dan lain sebagainya, tentu akan dilakukan tindakan oleh pemerintah, misalnya saja, yaitu dengan melakukan penangkapan para pelaku dan dihukum sehingga menjadi tahanan. Nah, itu adalah sebuah metode di kalangan masyarakat supaya mencegah semakin banyaknya terjadinya tindakan-tindakan kriminalitas di kalangan masyarakat. Dengan adanya penangkapan para pelaku, maka masyarakat yang lain untuk melakukan tindakan tersebut akan takut untuk bertindak lebih lanjut. Kemudian
kita ketahui bahwa pengertian dari preventif ini adalah tindakan pencegahan suatu hal negatif agar hal buruk tersebut tidak terjadi. Sedangkan kalau metode preventif ini adalah pengendalian sosial untuk tindak mencegah pelanggaran sosial. Nah, karena seperti yang kita lihat dari gambar tersebut, antara dua gambar metode prevensif dan preventif, di mana pada metode preventif beberapa orang yang sedang diarahkan oleh keamanan, misalnya adalah para pelaku kejahatan ini akan diberikan sosialisasi supaya dapat merubah hidup lebih baik dan diarahkan supaya menjadi lebih baik. Nah, di gambar selanjutnya di sini kita tahu bahwa ada beberapa kelompok masyarakat yang diarahkan oleh para petugas kepolisian dan juga beberapa kelompok-kelompok sosial yang sedang berkumpul. Di sini kita ketahui bahwa pengarahan-pengarahan sosial untuk dapat dilakukan, misalnya para masyarakat melanggar aturan lalu lintas, maka apabila ia melakukan pelanggaran tersebut ataupun melakukan tindakan keributan di kalangan masyarakat, maka tindakan para kepolisian ini memberikan arahan yang lebih baik supaya para pelaku tidak melakukan sedemikian lagi ke depannya. Nah, itu adalah upaya penanggulangan kejahatan, dan kemudian ada pendapat Baharudi menawarkan 5 macam upaya pencegahan pengurangan kejahatan, meliputi yang pertama, peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran. Kedua, memperbaiki sistem administrasi pengawasan dan mencegah terjadinya penyimpangan. Ketiga, meningkatkan penyuluhan hukum untuk meratakan kesadaran hukum rakyat. Dan keempat, menambahkan personil kepolisian dan personil penegak hukum untuk lebih meningkatkan tindakan preventif dan preventif. Dan yang terakhir adalah meningkatkan ketaguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum. Selanjutnya ialah profil dan perkembangan kriminalitas di Kampung Lampung Utara. Di sini sudah ada diagram peningkatan kasus kejahatan kriminalitas setiap tahun. Dari tahun 2014, 2015, 2016, dan 2017. Bisa kita jelaskan bahwa di tahun 2014 dapat mencapai kasus kriminalitas 724 kasus, dan pada tahun 2015 mencapai 930 kasus, dan pada tahun 2016 makin meningkat mencapai 997 kasus. Nah, pada tahun 2017 kasus ini semakin sedikit berkurang, yang dimana mencapai 802 kasus. Nah, dari tingkatan-tingkatan yang sudah kita lihat bahwa dari 2014 sampai 2016 kasus-kasus kriminalitas semakin meningkat. Nah, dengan melakukan penanggulangan tadi para pemerintah, maka pada tahun 2017 kasus kriminalitas berkurang, namun tidak sesemaksimal mungkin. Dari sejumlah kasus yang sudah terjadi, beberapa kasus yang terjadi di provinsi di provinsi Kabupaten Lampung Utara, yang dimana ada Curas, Curat, dan Curanmor. Nah, 3 kasus yang terjadi ini bergantian di setiap tahun, sehingga menimbulkan peningkatan pada 2014 sampai 2016. Kemudian
upaya pemerintah dalam menanggulangi kejahatan di Kabupaten Lampung Utara. Teman-teman, kita sudah bahas tadi terkait dengan upaya penanggulangan. Nah, di sini kita bahas lagi kebijakan represif dan kebijakan preventif. Di mana tadi kita bahas bahwa kebijakan represif ini memberikan efek jerah kepada setiap para pelaku, yaitu dengan melakukan penangkapan, bahkan mungkin dengan melakukan narapidana, kemudian misalnya saja seperti yang terjadi di Kabupaten Lampung Utara, yaitu telah dilakukan berbagai macam langkah meliputi penempatan personil di tempat-tempat yang rawan, pengendalian patroli rutin, pengejaran dan penangkapan para pelaku kejahatan, pelaksanaan operasi atau razia tertentu, dan lain sebagainya. Demikianlah terkait tindakan-tindakan penanggulangan pemerintah supaya mencegah para pelaku semakin bertindak dalam melakukan kasus kriminalitas. Kemudian kebijakan preventif, di mana pada Kabupaten Lampung Utara, kebijakan preventif dilaksanakan dalam berbagai upaya, seperti dalam bentuk program memperdayakan ekonomi masyarakat, program perluasan kesempatan kerja, dan pemberian pelatihan dan keterampilan kerja, pembinaan generasi muda, pemerataan pendidikan, dan termasuk mendorong warga masyarakat agar sadar hukum dan berperan serta menanggulangi kejahatan. Nah, itu adalah beberapa pembahasan tadi apa saja yang menjadi faktor-faktornya, ya kita ketahui bahwa adanya karena diakibatkan dengan ketidakseimbangan kontrol, teori ketegangan, dan tidak mudah mengendalikan diri. Kemudian bagaimana para pemerintah dapat melakukan penanggulangan pada setiap permasalahan yang terjadi, ya seperti yang kita jelaskan tadi bahwa setiap para pelaku akan dilakukan pemeriksaan, kemudian juga langkah-langkah selanjutnya yaitu pengadaan patroli dan juga pemeriksaan, kemudian bagaimana para kepolisian memberikan efek jerah kepada para pelaku. Nah, itu saja pembahasan dari materi saya pada saat ini, dan kesimpulannya ialah kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan atau pilihan tindakan yang secara langsung mengarahkan, mengatur, mengelola, menyelesaikan, dan menerapkan sehingga lebih mementingkan kepentingan publik, yakni rakyat banyak dan penduduk masyarakat atau warga negara. Kebijakan tidak terlepas dari semua fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Demikian hadirnya kebijakan maka dapat memberikan upaya untuk mengurangi permasalahan dalam masyarakat. Misalnya saja kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Lampung Utara yang menjadi topik pembahasan saat ini. Fenomena sosial ini secara nyata didata dan dapat menghasilkan hasil yang cukup dengan upaya yang dilakukan oleh kepala daerah dan juga lembaga kepolisian setempat. Begitu juga dengan kebijakan preventif dengan berbagai program yang telah dilakukan oleh para pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan mendorong kesuksesan program pemerintah kabupaten di desa saat ini, di samping setelah meningkatkan taraf hidup penduduk telah berlimbas pula pada aspek-aspek kehidupan masyarakat yang lain seperti berkembangnya kelompok-kelompok usaha baru, meningkatnya religiusitas penduduk, dan yang paling penting adalah minimnya angka kriminalitas di Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Nah, demikian pembahasan saya pada saat ini. Apabila banyak kesalahan tutur kata yang tidak sesuai, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.